warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdhalasy syuhur wa du'afa fihi liman 'amila shalihan wa intaha 'an kulli ma hurrimal ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahadata 'abdin syakur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ala mamaril ayyami wad duhur, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Sa'adatul hafadil hadratal mukarramin para alim ulama ingkang mugia tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus panjenenganipun Syekh Ahmad Al-Misri ingkang tansah kita tenggo-tenggo menggah fatwa-fatwa saha tausiahipun dumateng panjenenganipun Habib Toha Barakbah, Habib Najib Abud dalah sedaya para habaib ingkang semorawuh ingkang tansah kita cadhong barokah doanipun pangarsanipun Al Mukarram Bapak Kyai Haji Muhammad Lutfi Rahman, minggahipun Ibu Nyai Hajah Siti Fatimah Masrur, dalah sedaya keluarga ageng Pondok Pesantren Al Ansori ingkang tansah kita ta'zimi. Pangarsanipun para sesepuh bini sepuh dalah kasepuhan linangkung Bapak Kepala Desa Tulurrejo ninggih Bapak Haji Abdul Rahim, dalah sedaya staf perangkatipun ingkang semorawuh ingkang satuhu kinurmatan. Sumrambahipun dumateng para rawuh samudayanipun linangkung grup Hadroh Ahbabul Muslimin Purworejo ingkang kita tresnani. Ugi mboten katalupen sedaya rekan-rekan pecinta sholawat Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ingkang mugia kita sedaya pikantuk syafaatipun dunya wa ukhron, amin Allahumma amin. Minangkani purwakaning atur sumangga kula dherekaken nglahiraken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi sareng-sareng maos kalimatut tahmid alhamdulillahirabbil alamin ingkang pundi Allah Subhanahu wa taala sampun lan senantiasa maringaken rahmat taufik saha hidayahipun dumateng kita sedaya sehingga wonten ing dalu punika kita waget makempal dalam rangka Al-Ansori bersolawat saha tausiah bersama Syekh Ahmad Al-Misri. Mugia wonten pakempalan kita sedaya pikantuk barokahipun wulan Ramadan, barokahipun Al-Quran, ugi barokahipun salawat Nabi, amin Allahumma amin. Salawat miwah salam mugia tansah katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu menggah syafaatipun wiwit gesang wonten alam dunya linangkung wonten alam akhirat sak mangke, amin Allahumma amin. Hadirin awal hadirat adanallahu wa iyyakum asma'in. Keparang wonten ing mriki kawula supados nderekaken adicara wonten ing dalu punika. Ananging saderengipun adicara kawiwitan kepareng kula waosaken menggah runtutipun adicara ingkang insyaallah badhe kalampah sak mangke. Adicara ingkang angka sepindhah nunjih pembukaan katerasaken adicara ingkang angka kalih himbauan saking Bapak Kapolres. Adicara ingkang angka 3 nunjih sambutan saking panitia penyelenggara. Katerasaken adicara ingkang angka 51 nunjih tausiah bersama Syekh Ahmad Al-Misri. Dene adicara ingkang angka gangsal nunjih waosan sholawat Nabi lan pungkasi kanthi barokah doa. Makanlah menggah runtutipun adicara ingkang insyaallah badhe kalampah sak mangke.
Kangi wedal saundalu pramila sumangga. Pepanggihan sareng-sareng kita pikak kanthi waosan Ummul Kitab. Libtiqai mardatillah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak acara yang kedua yaitu himbauan dari Bapak Kapolres. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun Syekh Ahmad Al-Misri ingkang tansah kawula hormati lan mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng ngarsanipun Bapak Kyai Haji Muhammad Lutfi Rahman ingkang tansah kawula hormati lan ugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng ngarsanipun Habib Toha Barokah ingkang tansah kawula hormati lan tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Boten supe dumateng ngarsanipun Bapak Kepala Desa Tulusrejo Bapak Haji Abdul Rahim ugi sedaya perangkatipun ingkang tansah kawula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para ulama ingkang tansah kawula takzimi lan mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderenge sumangga kawula dherekaken kita tansah ngunjukaken raos puja lan puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah paring pinten-pinten karahmatan, kanikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani rohani, ugi nikmat sempat sehingga ing titiwanci ing sonten dalu menika kita saged makempal silaturahim wonten pondok pesantren Al Ansori kanthi berkah Ramadan lan pondok Al Ansori bersolawat. Mugi adicara ing dalu menika saged lumampah kanthi lancar, tertib, aman, boten wonten manggihi alangan satunggal punapa. Boten supe solawat lan salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumeber dumateng para keluarga, para sahabat lan tansah kita antu-antu pituluhan syafaat sak mangke wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Kepareng matur ing mriki kawula atas nami Muspika saking Polsek Grabak, saking Koramil Grabak, ugi saking Kecamatan Grabak menghimbau, menyampaikan tentang protokol kesehatan dari pemerintah. Tidak melarang untuk beribadah, namun tetap harus menjaga, mematuhi protokol kesehatan agar Indonesia khususnya yang hadir di sini tetap diberikan kesehatan, pulang sampai di rumah dalam keadaan selamat dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kirang langkung cekap semanten anggen kawula matur kathah kalepatan kawula estu nyuwun lumuring Sih agunge samudra pangaksami. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondur dumateng sederek pranata adicara sumangga. Demikian tadi himbauan dari Bapak Kapolres beserta jajaran Satgas. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Menginjak acara yang ketiga yaitu tausiah dari beliau Syekh Ahmad Al-Misri.
Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa azim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang sekali saya berada di tempat yang mulia ini dan memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah bertemukan kita di majelis ilmu bersama para ulama, para habaib, para kiai, para asatiz, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimanapun kita berada diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sebagaimana Allah bertemukan kita di majelis ilmu di dunia, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah. Halo? Masih hidup? Yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Haji Muhammad Lutfi Rahman, pengasuh pesantren Al-Ansari, dan yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Al-Habib Thaha Barakbah, dan para habaib, para kiai, para asatiz yang lain, aparat pemerintah, kepolisian, TNI, dan seluruh hadirin dan hadirat yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi mahabbah, hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah. Halo? Saya mau buat kesepakatan antara kita, setuju tidak? Setuju tidak? Kalau kalian masuk surga lebih awal agar menunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama, setuju? Tapi kalau saya masuk surga lebih awal saya tidak menunggu kalian. Saya langsung masuk karena kalian sudah pada hafal jalan sendiri menuju surganya Allah, tidak perlu saya menunggu kalian lagi. Para asatiz, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir di malam yang mulia ini, mudah-mudahan hadirnya bukan cuma sekedar fisiknya saja yang hadir. Jangan cuma jasadnya yang hadir, tapi harus menghadirkan hati, harus menghadirkan pikiran, harus ikhlas dalam menghadiri majelis ilmu, bukan karena mau jumpa dengan makhluk siapapun dia, melainkan kita hadir di sini karena Allah. Karena apa? Allah. Kita dipertemukan di malam yang mulia ini karena Allah. Kita dipertemukan karena persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah kita. Kita mungkin dari berbagai macam daerah dihadirkan di malam yang mulia ini oleh Allah, dipertemukan di malam yang mulia ini karena kita saling mencintai karena Allah. Jangan ada yang ngantuk ya, jangan ada yang nguap ya. Masya Allah, sudah ada yang meninggal duluan, tidur duluan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirnya kita di majelis ilmu tujuan kita karena Allah, ingin jumpa dengan hamba-hamba yang dicintai Allah. Itu namanya cinta karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling tolong menolong karena Allah. Kita berusaha untuk menjaga ukhuwah kita, kita berusaha menjaga persaudaraan kita, itu di atas segala-galanya. Hadirnya kita di malam hari ini bukan hanya cuma jasad, tapi roh kita dipertemukan oleh Allah. Sehingga kalau kita bertemu di dunia, kita pernah bertemu di alam roh, maka dipertemukan kembali di dunia. Itu yang namanya al-hubbu fillah,
saling mencintai karena Allah, apalagi di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Hadirnya kita di bulan Ramadan di majelis ilmu, jangan disia-siakan bulan ini. Halo? Jangan disia-siakan. Yang sebelah kiri saya ini masih hidup? Masih hidup? Semoga panjang umur sampai besok. Kan urusan Allah, mau diperpanjang atau mau diakhiri kan bukan urusan saya lagi. Kita hadir di majelis ilmu, apalagi di bulan Ramadan, jangan disia-siakan setiap detik, setiap waktu di bulan Ramadan. Salih dan Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Mereka para salafus salih 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sangat merindukan bulan yang penuh dengan keberkahan. Mereka sangat menginginkan bulan Ramadan datang. Mereka dalam keadaan sehat wal afiat. Mereka ingin masuk Ramadan dalam keadaan sehat, agar mereka melaksanakan puasa Ramadan, mereka menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah maupun yang wajib, dan mereka mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Mereka dalam keadaan sehat wal afiat. Apalagi kita di tengah pandemi begini. Bayangkan kita sebelumnya kajian luar biasa, masjid penuh, kita tidak pernah menjaga jarak. Tapi karena takdir dan izin Allah Jalla Jalaluh menguji kita, bukan hanya negeri kita yang kita cintai, tapi menguji seluruh dunia dengan sebuah wabah yang luar biasa. Maka kita berdoa mudah-mudahan corona ini segera berakhir dari Indonesia dan dari seluruh dunia, agar kita bisa beraktivitas kembali. Kita hampir setiap hari capek menggunakan masker, dari pagi sampai sore pingsan. Ternyata kenapa? Bau mulut sendiri. Perempuan, ibu-ibu pakai masker kelamaan, akhirnya kumisan semua. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan sudah tiba. Para salaf berdoa 3 bulan, 6 bulan sebelum Ramadan hadir, agar Allah sampaikan pada bulan Ramadan. Maka jangan sampai di bulan Ramadan kita sia-siakan. Bukan hanya mereka sampai di bulan Ramadan, kita diberi kesempatan hidup oleh Allah. Coba ada sebagian saudara keluarga yang terkena COVID, meninggal dunia. Mereka tidak berikan kesempatan yang kedua kali. Kita masih diberi kesempatan kedua kali oleh Allah. Kita masih diberi sehat, kita masih diberi afiat. Kita selalu menjaga diri kita dan saudara kita dari wabah ini. Usahakan untuk saling menjaga, saling tolong menolong dalam kebaikan. Hadirnya bulan Ramadan untuk menyatukan saf kita. Kita makan di waktu yang sama, berpuasa di waktu yang sama pada saat subuh azan fajar, dan kita berbuka di waktu yang sama. Islam mengajarkan sebuah kedisiplinan yang luar biasa. Kedisiplinan dalam menuntut ilmu, kedisiplinan dalam beribadah, kedisiplinan dalam berbakti kepada orang tua, kedisiplinan dalam berbagai macam hal, termasuk ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Kita berada di bulan Ramadan, jangan disia-siakan. Berapa kali kita khatam Al-Quran? Halo? Berapa kali kita khatam Quran sampai sekarang? Sudah pertengahan Ramadan, sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita. Kira-kira kita ridho, kita senang terhadap apa yang kita lakukan di bulan ini atau tidak? Kalau kita ngambil lembaran kertas, kita ngambil pulpen, kasih nilai buat diri kita dari awal Ramadan sampai malam ini, kira-kira nilainya berapa? Dari angka 1 sampai 10. Masing-masing nilai dirinya. Kita introspeksi diri kita, kita muhasabah diri kita sebelum kita akan dihisab oleh Allah. Ayo kasih nilai berapa? Ada yang nilainya 1, jujur, jangan berdusta, jangan membohongi diri sendiri. Nilaimu dari 1 sampai 10, ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, ada yang dapat 4, ada yang 5. Kalau nilaimu masih rendah, bisa Anda perbaiki sebelum datang ujian besarnya. Karena di akhir Ramadan nanti ada pembagian sertifikat orang bertakwa. Inilah hasil dari Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman diwajibkan. Kalau merasa diri Anda beriman, coba bayangkan
apakah anda mukmin atau tidak. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Agar apa ya Allah? Agar dapat sertifikat bertakwa. La'allakum tattaqun. Kira-kira kita mendapatkan sertifikat ini di akhir Ramadan atau tidak? Nabi SAW ketika naik mimbar mengucapkan amin 3 kali. Di antara ucapan amin Rasulullah SAW, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan amin ketika naik mimbar? Kata Nabi, atani Jibril wa qala ya Muhammad khaba wa khasira man adraka ramadana wa lam yughfar lah faqul amin. Qultu amin. Nabi naik mimbar, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, rugi orang yang mendapatkan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, lalu dia tidak diampuni oleh Allah. Katakan amin wahai Rasulullah. Nabi mengucapkan amin. Yang berdoa Jibril, malaikat paling mulia, panglima malaikat. Yang mengaminkan panglima para nabi dan rasul, Rasulullah Muhammad SAW. Jika kita punya nilai rendah, bisa kita perbaiki sebelum Ramadan ini berakhir. Bagaimana saya menjalankan Ramadan terbaik saya ini? Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhirmu. Saya tahun depan gak Ramadan lagi, kita meninggal. Yakin ini Ramadan terbaik kita. Kalau anda lagi sholat, anda harus yakin bahwa ini sholat terakhirmu. Yakin anda akan memperindah sholatmu. Kalau lagi baca Al-Quran, yakin bahwa ini terakhir kali saya baca Al-Quran. Kita berada di bulan Ramadan, bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Imam Asy-Syafi'i khatam Al-Quran sehari 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Selama Ramadan berapa kali? 60 kali beliau khatam. Khatam 60 kali. Kalau kita Masya Allah khatam banyak juz. Juz alpukat, juz strawberry, juz mangga. Khatam setiap hari pas berbuka puasa. Ya, gak ketinggalan Masya Allah. Beliau khatam 60 kali. Setiap hari 2 kali Imam Syafi'i khatam. Sampai ada seorang ulama berfikir, saya mau kayak Imam Syafi'i juga khatam 60 kali. Bahkan bisa lebih dari itu. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam 60 kali. Ulama ini khatamnya cuma bisa sampai 59 kali. Kata beliau apa? Jangan-jangan itu kelebihan yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an salat 2 rakaat 30 juz. Mulai habis Isya sampai menjelang fajar, menjelang subuh. Beliau rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15. Kalau kita rakaat pertama 15 ayat kabur semua. Di sini salat berapa? 23 rakaat. Oke. 23 rakaat. Imamnya pasti baca apa? Hafal enggak? Alhaakumut kulhu, betul? Wal asri qul. Itu imam makmum cari yang cepat. Kalau ada imam bacaannya alhaakumut takatsur, Allahu akbar. Itu padat masjidnya. Lebih dari Masjidil Haram loh. Ibu-ibu jamaah semua. Imamnya di situ bagus. Kirain bacaannya bagus, ternyata bacaannya pendek. Kirain suaranya indah, ternyata apa? Ngebut imamnya. Maka kita di Indonesia juara 1 di dunia, Masya Allah. 23 rakaat 7 menit. Coba cari di negara lain, gak ada kan? Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi kalah semua. Indonesia ajaib. Kuntil anak ada, kuntil bapak ada, tuyul juga ada. Pocong juga ada. Padahal pocong itu meremehkan umat Islam loh. Kalau kalian bisa teliti. Kenapa? Pocong itu pakai apa? Pakai apa? Pocong itu pakai apa? Kain kafan kan? Yang pakai kain kafan itu siapa? Umat Islam kan? Gak pernah ada pocong pakai baju apa? Jas. Pernah gak? Gak pernah. Berarti belum ketemu ya yang pakai jas. Mudah-mudahan segera ketemu deh. Calonmu, bukan pocongmu. Coba perhatikan, itu meremehkan umat Islam. Karena umat Islam yang pakai apa? Kain kafan. Dia ingin meremehkan. Kenapa bukan pakai jas?
Karena mereka ingin merendahkan umat Islam. Umat Islam hidup, teroris apa dituduh. Pas mereka meninggal, menuduh umat Islam juga menakutkan. Maka itu sebenarnya meremehkan kita. Maka kita tunjukkan bahwa umat Islam itu luar biasa akhlaknya, kemuliaannya. Bagaimana dengan Al-Quran yang kita baca? Kira-kira Ramadan tahun ini nambah hafalan surat tidak? Nambah hafalan ayat tidak? Maaf, jadikan setiap Ramadan saja 1 bulan di antara 12 bulan hafal surat. Para jamaah mulai hafal surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, 30 ayat. Berapa ayat? Halo? Berapa ayat? 30 ayat. Surat Al-Mulk itu yang membacanya setiap malam terhindar dari siksa kubur. Baca surat Al-Mulk dan hafal setiap malam 1 ayat, setiap hari 1 ayat. Akhir Ramadan Masya Allah punya hafalan surat Al-Mulk. Ramadan yang akan datang hafal surat Al-Waqi'ah. Ramadan berikutnya hafal surat Ar-Rahman. Ramadan berikutnya hafal surat Yasin. Setiap tahun kita ada tambahan hafalan. Nanti kalau kita meninggal, kita punya dosa dan maksiat, bisa jadi hafalan kita akan mencegah kita dari siksa kubur. Amin ya Rabbal. Maka coba sekarang gimana dengan Al-Quran? Nabi sudah mengadu kepada Allah bahwa umat Islam ini mensia-siakan Al-Quran. Lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan apa dalam surat Al-Furqan ayat 29? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Rabbku, umat menjadikan Al-Quran sesuatu yang diacukan, disia-siakan. Mereka cuma pajang aja di rumah. Mereka hanya baca di bulan Ramadan. Mereka hanya baca pas lagi tahlilan, pas ada yang meninggal. Tapi enggak pernah dia ngambil Quran karena kecintaannya kepada firman Allah. Lalu dia membaca Al-Quran. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kita kejar pahala kebaikan di bulan Ramadan. Belum tentu kita hidup untuk Ramadan yang akan datang. Apa yang bisa kita raih di bulan yang mulia ini, kita segera lakukan, kita segera kerjakan. Jangan menunda sampai esok hari, karena kita tidak tahu. Coba bayangkan, Rasulullah mengatakan, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, engkau pasti akan mati. "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Cintailah siapapun yang kau mau, insyaallah engkau akan berpisah dengannya. Idza asbahta fala tantadhir lil masa. Kalau sudah di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau sudah di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Kesempatan Allah bertemukan kita di malam yang mulia ini. Bertemu dengan orang ahli surga semuanya. Nanti pertemuan di malam hari ini insyaallah dipertemukan kembali di surganya Allah. Dan kalian insyaallah semua menjadi penghuni surganya Allah. Tapi kita harus menunjukkan bahwa kita orang beriman, kita orang bertakwa. Dalam sehari berapa kali baca ayat Al-Quran? Dalam sehari berapa kali istighfar? Dalam sehari berapa kali sholawat? Nabi SAW dalam majlis seperti kalian ini, sahabat menghitung 70 sampai 100 kali istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam majlis ini, maaf, kadang-kadang kita ngobrolin yang kanan kiri atau ngomongin orang, padahal di majlis ilmu. Kadang-kadang di majelis ilmu ngomongin orang, aib orang, kejelekan orang. Ngapain Anda datang ke majelis ilmu? Kalau orang yang hadir di pengajian harus berbeda dengan orang yang tidak pernah masuk pengajian. Tunjukkan bahwa Anda ini berubah menjadi orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu. Allah merubah alam semesta ini untuk kita, demi kita, khususnya di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dipelunggung oleh Allah. Setiap malam Allah bebaskan kita dari api neraka jahanam. Setiap malam di bulan Ramadan, setiap malam, bukan di 10 hari akhir. Kata Nabi SAW, lillahi fi kulli lailatin utaqa'a minan nar. Setiap malam Allah bebaskan kita. Kira-kira kemarin kita termasuk yang dibebaskan atau tidak? Dari awal Ramadan sampai sekarang, kira-kira kita dibebaskan atau tidak? Maka bagaimana sikap kita? Kalau kita punya Rasulullah, kita bangga. Cinta Rasulullah tidak? Cinta Rasulullah tidak? Cinta, kita bangga punya Rasulullah. Tapi kira-kira Nabi bangga melihat kita tidak? Nabi senang gak? Ini umat saya, umatku.
Anda aja tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan mereka yang bersolawat. Jangan lupa di bulan Ramadan baca Al-Quran. Isi setiap detik, setiap waktu itu bermanfaat dengan hal-hal kebaikan. Baca Al-Quran, istighfar, zikir. Jangan ketinggalan salat sunnah. Sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan salat fardu kita di hari kiamat. Kerjakan salat wajib itu tepat waktu, berjamaah di masjid. Jangan ketinggalan salat tarawih. Jangan sampai habis Ramadan kita putus dari salat malam. Jangan habis Ramadan kita tidak membaca Al-Quran lagi. Jangan habis Ramadan kita tidak mengerjakan salat sunnah qabliyah ba'diyah, apalagi salat fardu. Maka kesempatan bagi kita wahai para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi setiap hari, setiap detik di bulan Ramadan dengan amal ibadah dan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita dan Allah senantiasa merahmati kita, dan Allah Subhanahu wa taala bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum mengakhiri, boleh enggak kita baca perjanjian bersama? Setuju? Nanti pas lagi baca perjanjian itu lirik ke sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Ya, ikutin saya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah, sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Coba lirik kanan dan kiri, siapa sebelah kanan dan kiri kita, siapa? Ingat wajahnya ya, biar kalau masuk surga tidak lupa. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu, dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga. Walhamdulillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini dipertemukan kembali di dalam surga Allah. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, ucapan, tingkah laku. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Para guru kita, alim ulama kita, para habaib, para kiai, mudah-mudahan kita semua senantiasa diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Kiai Haji Lutfi Rahman, Habib Toha Barakah, serta Syekh Ahmad Al-Misri, serta tak lupa kepada jamaah Pondok Pesantren Al-Ansori. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini, di waktu yang terbaik ini, di bulan yang terbaik ini, kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sempat, sehingga kita semua bisa bersilaturahim, bertatap muka di tempat majelis ilmu, tempat para malaikat berkumpul, tempat malaikat berdoa. InsyaAllah di sekitar kita, di atas kita, ribuan malaikat sedang berdoa untuk kita. Salawat salam senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita semua tergolong kepada umat yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin amin. Bapak Ibu jamaah pengajian, jamaah kajian solawat Al-Ansori bersolawat. Yang pertama, kami dari Sobat Quran Indonesia dan Syekh Ahmad Al-Misri saat ini yang pertama ingin bersilaturahim dengan masyarakat yang ada di Purworejo, Kutoarjo dan sekitarnya.
Semoga niatan silaturahim ini, niatan kedatangan kami ini bisa membawa manfaat, bisa membawa keberkahan, dan bisa bermanfaat untuk umat semuanya. Yang kedua, kami saat ini melaksanakan safari dakwah di bulan Ramadan bersama Syekh Ahmad Al-Misri, sedang berikhtiar, bercita-cita, mempunyai mimpi untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Harapannya 5, 10, 15 sampai 20 tahun ke depan, mulai dari menteri, mulai dari bupati, mulai dari panglima sampai ke presidennya adalah penghafal Al-Quran. Nah, pada malam hari ini kenapa Syekh Ahmad Al-Misri bersedia untuk melanjutkan cita-cita Syekh Ali Jabir almarhum untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran? Karena yang pertama, Syekh Ahmad Al-Misri sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi beliau cinta dengan Indonesia. Harapannya Indonesia menjadi negara para penghafal Al-Quran. Yang kedua, saat ini beliau aktif dalam berbagai dakwah di televisi, mulai dari Juri Hafiz Indonesia 2021, Damai Indonesia di TV One, dan lain-lain. Serta beliau menjadi satu-satunya pengawas syekh yang dari Al-Azhar di Indonesia. Beliau dipercaya dan diamanai untuk mengawasi syekh-syekh Al-Azhar yang ada di Indonesia. Nah, pada malam hari ini kami bersama Syekh Ahmad Al-Misri mengajak seluruh jamaah yang hadir di sini untuk ikut dalam gerakan dakwah berjamaah untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Kenapa 1 juta penghafal Al-Quran? Supaya generasi-generasi yang akan datang adalah generasi para penghafal Al-Quran. Kita sadar kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa bergerak sendiri. Kami butuh bantuan, kami butuh partisipasi, kami butuh doa dari Bapak Ibu semuanya, agar gerakan kami ini, agar langkah kami ini semakin kuat, semakin maju, dan semakin bisa berkembang. Nah, siapapun nanti yang digerakkan hatinya, digerakkan langkahnya, digerakkan tangannya untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan dakwah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, kami berdoa semoga Allah membalas segala kebaikan ayah bunda semuanya. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang berlimpah. Semoga Allah membalas segala kebaikan ayah bunda dengan berbagai kebaikan, dijauhkan dari segala mara bahaya, apalagi COVID-19. Yang terakhir, kami mengajak jamaah yang hadir di sini untuk berkomitmen sedekah terbaik. Uangnya tidak harus hari ini, uangnya tidak harus di tempat ini, uangnya tidak harus malam ini. Cukup acungkan tangan dan maju ke depan. Insya Allah nanti akan ada relawan, akan ada teman-teman panitia yang akan berkeliling di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya, untuk mengajak Bapak Ibu semuanya berkomitmen sedekah terbaik untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Insya Allah siapapun nanti yang maju ke depan, yang berkomitmen, Syekh Ahmad Al-Misri akan memberikan kenang-kenangan berupa buku yang langsung ditulis oleh beliau. Buku ini akan diberikan sebagai hadiah, sebagai kenang-kenangan bagi jamaah yang berkomitmen sedekah terbaik di gerakan 1 juta penghafal Al-Quran. Baik, karena waktu tidak banyak, kami segera membuka kesempatan yang pertama bagi jamaah yang ingin berkomitmen sedekah terbaik. Uangnya tidak harus hari ini, uangnya tidak harus malam ini. Cukup acungkan tangan dan maju ke depan. Insya Allah, Allah yang akan menyempurnakan niat kita, Allah yang akan membayarkan niat kita. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka kesempatan bagi jamaah yang ingin berkomitmen sedekah terbaik sebesar Rp500.000. Yang pertama untuk para penghafal Al-Quran ada dari samping, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, untuk Rp500.000. Yang kedua ada, yang kedua, yang ketiga, yang keempat ada, yang keempat dari depan, dari samping kanan,
Ada yang keempat? Yang keempat ada dari depan saya. Insya Allah ini niat baik kita laksanakan dengan baik, kita mulai dengan kebaikan, kita awali dengan berembuk, dengan bermusyawarah dengan anggota keluarga yang lain, dan niatkan tidak hanya untuk kita sendiri. Sedekah ini untuk orang tua, sedekah ini untuk anak kita, sedekah ini untuk suami kita, sedekah ini untuk keluarga kita. Ada untuk 500.000 rupiah yang keempat. Ada, Masya Allah, terima kasih Pak. Untuk 500.000 rupiah yang kelima. Ada? 5. Yang keenam ada? Yang keenam masih kita tunggu, masih kita nantikan. Silahkan berembuk, silahkan bermusyawarah, silahkan berpikir. Insya Allah cukup niat, cukup komitmen, Allah yang akan menyempurnakan dan Allah yang akan membayarkannya. Ada untuk 500.000 rupiah yang keenam. Ada? Dari belakang? Ada dari belakang? Untuk 500.000 rupiah yang keenam. Ada? Nanti akan dibantu teman-teman relawan yang akan membantu mencatatkan, dan akan diberikan kenang-kenangan secara simbolis dari Syekh Ahmad Al-Misri sebagai hadiah dari komitmen terbaik ayah bunda semuanya. Ada untuk 500.000 rupiah yang ke-7. Cukup? Cukup? Yang ke-7? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati Syekh Ahmad Al-Misri, ingkang kula hormati Al-Habib Toha bin Syekh Barokbah, Al-Habib Najib Ba'abud, saha para habaib, para kiai linangkung al-mukarram, Bapak Kiai Mahsun Afandi, Bapak Kiai Zazin Munati, Bapak Kiai Rafiq, Bapak Kiai Saifuddin, saha para ulama, para sesepuh ingkang boten saged kalos sebat asma kalipun setunggal-setunggal, boten ngira-ngira hormat ta'zim kawula. Alhamdulillah dalu menika Pondok Al-Ansori kerawuhan Syekh Ahmad Al-Misri saha Habib Toha bin Syekh Barokbah, mugi-mugi maringi keberkahan dumateng kita sedaya, amin Allahumma amin. Supados wonten wulan Ramadan niki kita tambah cinta kalian Al-Qur'an. Mau dipun ngendikaken para salafun sholihin anggenipun maos Al-Qur'an. Imam Syafi'i khatam 60 kali nggih. Imam Abu Hanifah nggih 60 kali. Imam Abu Hatim ngendikaken wonten riwayat Imam Syafi'i niku 60 kali niku kulo hafiz shalah. Le ngatamno Al-Qur'an wonten salat. Imam Malik bin Anas niku nek ngatamno Qur'an teng Ramadan niku beliau niki muhaddis, ugi mufti, tapi nek Ramadan ditinggalno sedaya nemeni maos Al-Qur'an. Ugi Imam Ahmad bin Hambal, Imam Az-Zuhri, Imam Qatadah, Imam Sufyan Ats-Tsauri lan sedaya para ulama salafun sholihin nemen-nemeni maos Al-Qur'an. Mugi-mugi badhe acara niki kita tambah semangat anggonipun maos Al-Qur'an nggih. Apa malih sekedar malih asrul awakhir 10 hari terakhir niku kita anggenipun nderek Kanjeng Nabi, tiap dalu Kanjeng Nabi niku tadarus kalih malaikat Jibril. Mugi-mugi kita saged nderek para ulama nderek Kanjeng Nabi, amin Allahumma amin. Tapi amal kita sedaya menika mungkin diterima, mungkin ditolak nggih. Kudune ana syarat rukune, kudu ikhlas, kudu mangan sing halal. Syaratnya abot lah kita niki diterima amali. Tapi ngendikane para ulama wonten amalan sing pasti diterima. Inggih menika sholawat ala Nabi kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing nggawa gendera diangkat sedaya mangkin nggih. Menjang dadi saksi teng hari kiamat kita di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani wonten kitabipun Adimis salat ta'ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi.
fa'amaluna qabuluha wa taradduti ila ala salati ala Nabi Muhammadi. Amal kita itu kadang diterima, kadang boten, tergantung Gusti Allah lan kita ikhlase kaya napa. Kecuali amal sholawat ala Nabi Muhammad insya Allah pasti diterima, karena hadisnya man shalla alayya sallallahu alaihi asra. Mugi-mugi dalu kita sedaya angsal berkahipun Al-Qur'an, angsal berkahipun sholawat, amin Allahumma amin. Lan kula matur nuwun kagem para panitia, kagem para keamanan saking Hansip, saking GBK, saking Karang Taruna lan sedaya ingkang rawuh. Mugi-mugi amal jazak panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi para tangga tepalih ingkang sampun derek bantu nyokong acara dalu menika, mugi-mugi sedaya amal panjenengan dipun tampi dening Allah, jazakumullah ahsanal jazaa jazaan katsira. Lan kula mboten saged matur kathah-kathah, sampun rawuh Habib Toha, monggo kita sarang-sarang nderekaken acara dalu menika. Mugi-mugi mangke sampai dalu kita diparingi lancar sedaya lan saged kondur teng griyane daleme piyambak-piyambak kanthi aman, kanthi boten wonten napa-napa, amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka pati coro canda ibu nunjih wawasan sholawat ingkang badhe kaasta panjenenganipun Sayyidil Habib Toha Barakbah. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan katur sak cekapipun semoga. Sallallahu alaihi Muhammad. Kula mboten usah nggih salam ketemu pun salam mangken sampean mboten jawab malah kaken dosa. Wau pun salam sakniki langsung nggih mawon. Kalau saya mau bicara tentang sholawat, saya bicara cerita banyak tentang sholawat. Cerita-cerita ini membuat kita semangat bersolawat. Kalau saya ceritakan ini akhirnya kita nggak solawat. Tadi Syekh Ahmad sudah cukup memberikan ceramah kepada kita, dan beliau juga memberikan nasihat kepada kita semua, insya Allah. Yang penting kita ikuti aslafun saleh. Apa yang disukai orang-orang dulu kita berusaha untuk suka, karena orang-orang dulu itu lain dengan orang-orang sekarang. Apa kalau orang-orang dulu mata budu nami ba'di, tapi kalau sekarang mata kulu nami ba'di. Yang dipikirkan weteng. Mata kul, aku nek mati kowe mangan opo. Makanya orang-orang sekarang tuh mau mondok itu takut. Mondok mangan opo. Makanya pondok-pondok sekarang ini karena tahu bahwa orang-orang ini takut kalau tidak sekolah, pondok sudah ngadakan sekolahan-sekolahan MTS, MAN dan lain sebagainya. Di pondok ini juga ada MTS. Mari silahkan berbondong-bondong untuk datang mendaftar MTS dan di pondok pesantren ini, insya Allah akan membawa keberkahan kita dunia sampai akhirat. Ini kiai-kiai sudah masya Allah lemes hati ini, sampai diweden-wedeni mangan opo kowe nek mondok. Orang yang bicara seperti itu berarti menghancurkan imannya sendiri. Kul la yusibana ila ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sudah digariskan sama Allah, gak usah takut. Mau makan apa, kamu makannya beras ya beras, kalau orang Saudi gandum ya gandum. Iya, kenapa harus takut? Kita semua di sini jangan mata kullu nami badi, ya. Hanya mikirkan kalau aku mati, orang tua sekarang itu kamu makan apa. Tapi kalau orang dulu mata budu nami badi, kalau aku mati agamamu bagaimana, sholatmu bagaimana, mondokmu bagaimana. Yuk kita hidupkan yang itu kembali, karena sekarang ini banyak-banyaknya mata kulu bukan mata budu. Lah sholawat ini untuk mempersatukan umat, tidak melihat organisasi apapun. Kalau sudah sholawat kita satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sholawat kita tidak akan ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap harinya kita bersolawat, maka disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW bahwa umatmu fulan bin fulan telah solawat kepadamu. Maka diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW lewat malaikat itu juga. Akan tetapi kalau malam Jumat langsung Allah membangkunkan, memberikan ruh kepada Nabi Muhammad, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad.
Insya Allah pada malam hari ini kita dipandang oleh Nabi Muhammad, kita bersolawat dengan semangat oleh Nabi Muhammad, dipandang dengan syafaatnya insya Allah. Maka dari itu tidak boleh tidak semangat, ibu-ibu tidak boleh tidak semangat, mas-mas sudah datang di sini yang semangat solawatnya, jangan kalah sama onta. Onta itu kalau di Saudi kalau dibacakan qasidah itu tambah semangat. Kita orang umat Nabi Muhammad qasidah tambah loyo, nggak boleh. Kita semua harus semangat, angkat tangan semuanya, memberikan semangat bahwa kita itu melambaikan tangan untuk Nabi Muhammad, kita rindu dengan Nabi Muhammad, kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Siap? Siap semuanya? Ih calanang kudu sih meneng to. Palah agresif sing wedo sing lanang meneng to. Apa urung sahur, urung buka mau? Urung buka tak nih buka iki ono kurma. Yang semangat coba. Mas, yang semangat Mas. Siap Mas? Sallu ala Nabi. Orang tiga yang ngomong segini banyaknya. Bismillah. Ini tambah kendor. Bismillah. Bismillah. Siap. Semuanya semangat. Ibu-ibu, mbak-mbak semangat semuanya. Insya Allah itu dicoreng-coreng. Masya Allah Indonesia temen ini. Tapi tambah cantik. Kalau cantik tetap cantik. Mau dicoreng-coreng tetap cantik. Tenang saja. Ini yang sini-sini kalau sholawat jangan lirik-lirik sana. Sini aja yang dipandang. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya ghafur. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Ayo semangat. Kulli ghurar. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah min kulli ghurar. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah Rabbi ya ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Astaghfirullah Rabbi ya syafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Medan juang Islam adalah tiga, mesti diingat, jangan dilupa. Medan juang Islam adalah tiga, mesti diingat, jangan dilupa. Medan kedua hisbah, ketiga jihad fi sabilillah. Pertama dakwah, kedua hisbah, ketiga jihad fi sabilillah. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya ghafur. Mas Rijal bantu vokal. Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya ghafur. Astaghfirullah Rabbi ya ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurar. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah min kulli ghurar. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Setiap medan
wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Semua medan wajib sinergi, sempurna dapat Benar sendiri. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, ridha ilahi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Astaghfirullah Rabbi ya ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Saya akan mengetes kesematakan semua. Bu, semua angkat tangan, Bu. Semua angkat tangan. Yang belakang, yang tua, yang muda, semua angkat tangan. Insya Allah yang tua penyakitnya rontok. Terus mas-mas yang muda, yang tua, semua angkat tangan. Yang nggak angkat tangan copet. Hati-hati. Angkat tangan semuanya. Yang belakang angkat tangan. Ya, saya nandakan kalau antum semua itu ya semangat untuk Ramadan ini. Kita lambaikan tangan untuk Ramadan. Ya, kita lambaikan untuk Ramadan. Kalau Ramadan ini hanya untuk kita umat Nabi Muhammad, tidak untuk umat siapa-siapa, untuk umat Nabi Muhammad. Lambaikan tangan untuk Ramadan. Terima kasih kepada Ramadan, terima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada Nabi Muhammad, ada Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran. Semuanya marhaban naik. Ramadan, marhaban syahrul siyam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran. marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر القرآن. Bulan Ramadan umat Nabi Muhammad, banyak berkah dan manfaat. Ayo semangat cari rahmat. مرحبا يا رمضان Marhaban ya Ramadan.
manfaat. Ayo semangat cari rahmat. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran. Bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Berbanyaklah baca Quran, sunnah Nabi yang diajarkan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran. Bulan Ramadan, bulan yang suci, kita jaga dan hormati. Jangan buat dosa dan keji. Idul Fitri kembali suci. Sallu alaihi. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran. Lailatul Qadar, malam yang mulia daripada 1000 bulan. Berusahalah mencapainya agar hidup bahagia. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran. Bulan Ramadan penuh berkah, berangkatlah kita sedekah. Jangan tinggalkan sunnah-sunnah, itu pesan Toha Barakbah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran. Bulan Ramadan penuh berkah, berbanyaklah kita sedekah. Jangan tinggalkan sunnah-sunnah, itu pesan Toha Barakbah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran. Satu lagi qasidah ini dari beliau guru kita bersama Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf tentang Ramadan. Banyaklah bersedekah di Ramadan. Balanya membaca Quran, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya Hannan ya Mannan. Nadanya agak direndahkan. Ya Hannan ya Mannan ya Qadim Mali Hasan ta'rudu dikmal yan judlana bil ghufran. Ya Hanan ya Mannan ya Qadim bal insan bahrajo bikmal yan judlana bil ghufran. Shaylillah ya Ramadan, shaylillah ya Ramadan, shaylillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Shaylillah ya Ramadan, shaylillah ya Ramadan, shaylillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Shaylillah ya Ramadan, shaylillah ya Ramadan, shaylillah ya Ramadan bil qabul
suci, bulan umat-umatnya Nabi, bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Jika puasa tinggalkan dosa, sucikan hati dari tercela. Ada di bulan suci yang mulia, tidaklah boleh saling menghina. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Banyak-banyaklah baca Quran, ibadah di waktu siang dan malam, zikir sholawat jangan ditinggal, hidup dan mati akan senang. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Bulan Ramadan bulan ampunan, siapa sungguh pasti akan menang dari belenggu nafsu dan setan. Idul Fitri akan girang. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Banyaklah sedekah jangan ditinggal, salat tarawih janganlah bosan, bayar zakat untuk ampunan, Idul Fitri akan senang. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Lailatul Qadar malam ampunan, siapa dapat akan senang. Malaikat turun bawa ampunan dari Allah siang dan malam. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ramadan tiada arti jika hati tetap keji, buruk sangka setiap hari pada sesama makhluknya Rabbi. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ayo semua muliakan hati di bulan suci setiap hari, salat tarawih jangan dihenti sampai Nabi Idul Fitri. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ini syair pesan dari Al-Fakir Habib Hasan, agar semua pegang aturan syariat Nabi jangan ditinggal.